Kalau bisa kerjanya jangan cuma asal barang mau laku. Kerjaan lu jelek banget sumpah. Maksain. Cuma mikirin barang laku tanpa mikirin keselamatan orang lain gimana. Nih, ini gua ngerjain punya temen. Tempo lalu dia habis pasang radiator, terus dia pasang double disc di orang lain. Buat bengkelnya yang ngerasa masang ini, tolong otaknya agak dipakai dikit ya. Gua ngecam keras nih sama bengkel kayak gini nih. Kalau enggak ntar gua tanya sama orangnya, kalau kualitas kerjaannya nggak bisa diperbaiki, mendingan bengkelnya tutup aja deh. Kerjaannya jelek banget. Kenapa jelek? Pasang double disc. Nih. Ini minyak rem. Ini isinya oli. Oli ya. Ini oli mesin, bukan minyak rem. Dan remnya ini temen gua komplain ke gua bukannya maksud buat ngejelekin orang atau gimana. Tapi ini membahayakan. Kalau bengkelnya mau ngelak lagi ini minyak rem Harley dot 5 silikon. Dot 5 silikon nggak gini. Oke. Nih ya, ini gue tempel di bodi berani. Ini oli. Ini bukan minyak rem. Dan terus dia tadi datang ke gua komplain, "Om, gue baru kemarin pasang double disc tapi kok nggak ngerem ya." Maksud gua ya, gue niatnya ngebenerin ya. Sebenernya gue nggak mau nyebuk-nyebukin kerjaan orang gitu. Nah ini wah kacau deh, kacau. Gue bilang kacau banget. Ini oli mesin. Tuh ya, kelihatan ya. Kalau dia pakainya silikon, kalau dia mau ngelak lagi silikon dot 5 itu kan silikon, bisanya cuma buat Harley. Terus apa, bulldozer, kontainer gitu dia pakainya dot 5, pakainya silikon. Nah nih, kalau emang ini minyak rem udah rusak nih bodi. Ini oli ya bos. Gampang gua ngilanginnya kalau di bodi, nanti gampang kalau oli. Pakai bensin aja hilang. Kacau. Tolong bengkelnya diperbaiki. Kalau kerja, kalau maksain mendingan jangan. Kalau lu nggak punya minyak rem ya paling nggak beli muter. Nyari bengkel-bengkel lain masih punya kok minyak rem. Walaupun mahal belilah, daripada lu kerja tapi ini bisa ngilangin nyawa orang. Ngebut tapi nggak ada rem, customer lu meninggal. Kalau lu mau disalahin nggak masalah. Kalau lu tiba-tiba kabur, bahaya. Tolong kualitas kerjanya diperbaiki. Salam dari gue, Salah Edward Garegesok. Gue buka bengkel bukannya cari muka ya. Nih, lihat. Ini oli bos, bukan minyak rem. Minyak rem lebih cair daripada ini, walaupun dot 5 silikon. Ini master rem gua sih nggak tahu ya masih bisa dipakai apa enggak silnya. Mudah-mudahan silnya nggak rusak, mudah-mudahan silnya masih bisa dibenerin. Nah ini gue copot semua, gua mau bersihin dulu semua, karena minyak rem itu nggak boleh kecampur sama yang lain sama sekali. Buat bengkelnya, kalau bisa kerjanya jangan cuma asal barang mau laku. Kerjaan lu jelek banget sumpah. Maksain. Cuma mikirin barang laku tanpa mikirin keselamatan orang lain gimana. Oke. Thank you bos. Ini bos motornya. Buat yang bengkel yang ngerjain ini tolong ya. Gimana ya, aku udah emosi banget sih. Ini nggak ada yang punya. Ini gua ngerjain sendiri, nggak ada siapa-siapa. Ini Malaguti Itali Medicine 400 tuh. Aduh gimana ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Gue
Customernya dateng komplain, bang motor gua kok nggak ngerem ya, remnya ngempos nggak balik lagi. Gua cek, gua kompa-kompa kok susah. Bukan gua kompa gua buang angin ya, gua baru ngompa-ngompa si master rem ini. Master rem ini kok dikompa susah, dikompanya susah banget. Kenapa ya bang? Nah, datang terus gue bilang tuh isinya tuh dikompa tuh nggak balik, nggak balik tuh, udah ditekan nggak keluar lagi tuh. Ini harus dibersihin semua. Ini isinya oli bos. Wah kacau bos, tuh oli ya bos. Master emal jadi rusak. Ini Brembo S1 ini 14 mili kalau nggak salah ya. Brembo RCB S1. Coba gue mau bersihin dulu. Oh ya, gue ada tips. Kalau minyak rem lu di atas ini habis, jangan dikasih oli. Kalau lu mau urgent, itu lu kasih air nggak apa-apa. Nih, pokoknya lu kompa terus di jalan. Kalau lu pakai air itu bisa. Pakai air ya, jangan pakai apa oli, minyak-minyakan segala macam jangan. Minyak goreng lah atau segala macam itu jangan. Lebih baik lu pakai oli. Air biasa aja, air aqua atau air keran bebas. Karena gue sering lakuin itu di moge ketika lagi touring jauh, motor nggak pernah dicek, ketika di jalan pas lagi nongkrong kelihatan minyak remnya habis. Nah itu gue isi air. Itu nggak masalah, bukan nggak masalah, gimana ya, untuk urgent nggak masalah, masih bisa berfungsi untuk ngerem. Karena gini, kalau airnya sedikit sama minyak rem banyak, nanti dia di dalam sana bisa tercampur. Air sama minyak rem bisa tercampur, tapi kalau air sama minyak rem sama oli nggak bisa tercampur bos, remuk yang ada bos. Kacau ya, kacau. Ya udah, nanti lihat gimana gua benerin. Gua tadi habis keluar beli minyak rem karena gua kebetulan lagi kehabisan tuh. Gua biasa pakai 24 Seiken. Pokoknya kalau buat motor-motor biasa harusnya pakai inilah minimal. Gua 24 gua lagi habis, gua nyari di jalan. 24 gua habis, adanya cuma ini tinggal dikit banget. Akhirnya gue beli Preston di jalan. Kalau kira-kira maksain nggak punya minyak rem, mendingan gak usah dikerjain ya bos. Ini yang punya polisi loh, padahal serius yang punya polisi. Tapi kenapa ini orang berani banget ya ngerjain begini? Gue malah curiga nih polisi mau disabotase. Apa biar mati di jalan kali. Ini dugaan gue ya, gue mau ngeduga, takut seuzon atau gimana. Tapi otak gue sampai ke situ loh. Ya mudah-mudahan aja dugaan gue salah. Ini orang sih harus minta maaf banget sih, harus. Wah parah. Oke, thank you bos. Nanti lanjut gua update lagi setelah selesai. Mudah-mudahan sealnya masih bisa dipakai, master remnya masih bisa dipakai. Thank you. Update lagi bos. Nih, ini rem udah bener ya, udah gue bersihin segala macam. Dan ini sealnya gue ganti. Sealnya gue ganti RCB S1 ini. Ini RCB S1 14 mili, cukup untuk double disc. Di belakang. Tuh, ya. S1 apa S2 nih, gua nggak tahu nih apa RCB yang mana. S2 lah, apa S1 lah. Sealnya udah gua ganti. Udah berfungsi dengan baik, balik dengan cepat. Ngerjainnya rada pakai otak dikit karena sealnya nggak ada.
Ini gua kalin dan gue jamin aman, garansi. Tuh ya. Tuh. Oke, lanjut. Gue mau bersihin kaliper kanan kiri, selang rem kedua arah ke kanan kiri juga harus dibersihin semua. Thank you bos. Nah lanjut lagi bos, update lagi. Ini bushingnya tidak sama bos, bushing kaliper nih, ini enggak sama. Kita lihat dari segi sini guys. Kene roto kiwa roto tengen ora ya. Oh matno cok, ini nyambet gawe uteke hinggo. Oh kene roto kene ora. Udah gitu ini potongannya gerinda. Kalau buat kaliper nggak bisa main-main karena pengereman fatal. Mati HP ku baterainya entek, baterainya habis. Kalau nih lanjut tuh, karena kalau buat pengereman itu nggak bisa main-main. Ini potongan gerinda no, kelihatan. Oke, mau gue ratain bubut dulu. Ada yang masuk. Nah ini bushing kaliper kanan kiri tuh, kelihatan ya permukaannya beda. Kalau dibubut sama enggak tuh kelihatan. Ini udah ngepres banget sebenarnya nih. Mana sih? Gua nggak bisa nunjuk. Nah ini yang ini nih. Ini sebenarnya ini kurang sih. Cuma ya nggak apa-apa. Yang penting udah rata. Kira-kira nih lingkaran udah kena bubut 80% lah. Yang penting ada titik ratanya di bubut. Tuh rata ya di bubut. Kelihatan bubut sama gerinda beda. Ya, tuh. Mana lagi kunyuk. Oh nih tuh. Udah kelar ya. Oke lanjut, gue mau pasang-pasangin, set-setin udah. Gue bersihin selang rem, kaliper gue mau set pasang-pasang dulu. Lanjut. Nah ini bos, motor jadi bos. Pengereman, bosing udah gue benerin semua. Bosing ini nih tuh, gue baru makan tuh jam segini. Jam berapa sekarang nih? Gue kasih lihat jam. Mana jam? Jam 11 lebih 15 no. Baru makan gue jam segini. Ini motor datang dari jam 5. Kelar buka gue batalin bentar, langsung ngerjain ini sampai jam segini. Ini makan kontol lontong sama tempe. Bosing udah gue benerin, rem atas udah jos, kanan kiri udah top. Nih gue kasih unjuk ngeremnya gimana, dikit banget bos. Tuh ini segini doang udah ngerem bos. Tuh segini doang ini udah bisa sampai jungkel. Ini double disc jungkel siap, stopi siap. Segini doang bos. Tuh ini 14 mili untuk kaliper 4 piston kanan kiri, 2 piston kanan 2 piston kiri. Sama kayak gua pakai di Ninja gue yang biru, sama Ninja gue yang silver juga sama. Gue pakai master rem atasnya, yang satu pakai 19, satu pakai 14 sih. Jos bos. Jadi master rem nggak perlu gede-gede. Tuh mantap ya. Apa lagi? Kayaknya udah itu doang sih. Oke. Oh ya ini gua nggak ada niat buat ngerusak nama baik orang atau gimana ya. Ya kalau gua ada salah ngomong, salah kalimat, ya gua mohon maaf. Yang jelas nih motor udah kelar. Nyebokin nggak gampang bos. Nyebokin kerjaan orang itu nggak gampang. Butuh otak kerja lebih malahan ketimbang
kita sendiri yang rakit dari awal. Kok apa ya, apalagi udah rem udah, dia sih minta itu. Ini kemarin motor habis ganti radiator sama gua pasangin radiator CBR 1000 RR. Nih radiatornya tuh. Ntar lo ya, gua kasih senter dulu biar kelihatan. Nih bos, oh gua pakein radiator CBR 1000 RR, hampir full body, full mantap ya. Kipasnya katanya nyalanya seminggu sekali, itu juga kalau macet-macetan, kalau macetnya parah. Kipasnya udah nggak berfungsi. Sebelumnya nggak gua kasih kipas, tapi yang punya minta pasangin kipas aja. Oke, nggak masalah, pasangin kipas. Kipasnya udah gua ganti, saya tempe. Terlalu lapar gua bos. Tuh, kipasnya udah gue ganti. Kipasnya gue nggak pakai ori, gue pakai kipas 6 in. Kipas ori mahal kan, nah gue ada kipasnya bos. Kalau lo mau kipasnya tinggal cari link Tokopedia gue, nama toko di Tokopedia gue Solar Edward aja. Udah, kipasnya sumpah lebih kenceng dan diameternya lebih besar dari orinya. Itu gue biasa ngakalin buat pakai di Ninja 2,5 FI atau karbo atau semacamnya, atau Moge 1000 cc pun gue juga biasa pakai itu, 600 segala macem. Kerjaan banyak bos, sampai gue lembur-lemburin. Oke, kalau gue ada salah gue minta maaf. Thank you. Jangan lupa follow IG gue Soleh Edward, Soleh_Edward. Subscribe channel YouTube gue. Gue minta maaf kalau gue ada salah kalimat atau gimana. Gue nggak bermaksud buat jelek-jelekin orang, tapi ya lah, inilah keadaannya. Subscribe channel gue, lu bagikan, lu share ke temen lu. Pengereman itu tidak sesepele itu kawan. Oke, thank you.